Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadget. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena kalau kemarin kan gue bikin video dedicated di tengah-tengah news gitu kan. Dimana gue ngebahas iOS 14. Kali ini kita akan ngebahas masalah dua gaming smartphone yang baru aja dirilis bersamaan. Entah sengaja atau tidak, tapi kita melihat Lenovo Legion Gaming Phone dan juga ROG Phone 3. Jadi sih gue akan ngebahas kedua smartphone ini. Tentu aja barang belum di hands on. Barangnya belum di review, belum dipegang, jadi gue benar ngelihat dari eventnya, dari reviewan orang, dari apa yang dibahas dari para Chinese sana dengan gue mencoba mengerti sedikit gitu ya. Gue bisa ngasih kalian insight tentang smartphone ini, spesifikasinya, harganya, dan kira-kira menurut gue itu gimana, opini pribadi gue itu gimana tentang kedua smartphone ini. Oke, kita akan mulai aja dari yang pertama, itu adalah gue akan bahas Lenovo Legion Gaming Phone dulu, karena nanti di ROG Gaming Phone sebenarnya ada beberapa aksesoris yang menarik. Oke, yang pertama kita bahas adalah Lenovo Legion Gaming Phone atau bisa Lenovo Legion Blade untuk di luar China nantinya. Dimana smartphone ini akan menjadi salah satu smartphone, ya gue akan bahas ini dulu karena untuk ROG Phone kan nanti ada aksesoris menarik. Untuk smartphone ini akan menjadi satu dari dua smartphone pertama yang menggunakan Snapdragon 865 Plus yang punya improvement itu sekitar 10% di CPU dan GPU dibandingkan si Snapdragon 865. Dan smartphone yang ini itu bisa dibilang punya unboxing experience yang cukup keren tapi mungkin norak untuk beberapa orang. Jadi dia sesuai yang udah gue kasih lihat kemarin, dia akan terbuka dengan huruf Y dan langsung terlihat smartphone-nya di sana. Dan akan ada suara BGM tuh kayak suara ngeng gitu, kayak kalau gue tuh ingatnya malah langsung ke kamera Radar Kuga atau gitu kalau mereka mau handsin dan segala macamnya. Cuman nanti kalian bisa denger sendiri kira-kira gimana. Oke, kita akan bahas dari sisi desainnya dulu. Jadi untuk sisi desainnya sendiri ini dia akan hadir dengan dua warna, jadi nggak akan hadir dengan warna putih pink kemarin yang menurut gue keren banget. Dia akan hadir dengan warna hitam merah dan juga biru, kayak biru merah juga sih, kayak hitam dan biru intinya. Nah, untuk desainnya ini dia akan hadir dengan tulisan kayak di kiri tuh stylish outside, yang kanan tuh savage inside, dan di bagian tengahnya ada logo Y, logo Legend sendiri. Dan ada dua kamera di sana yang gua rasa cukup safe. Itu adalah kamera main itu di 64 megapiksel dan sebuah kamera ultrawide itu di 16 megapiksel. Terus dari sana kalian akan melihat kayak semacam hologram. Jadi kalau kalian lihat dari desain smartphone sekarang kan lebih ke gradient warna. Kayak kalau kalian naik turunin dia warnanya akan berubah. Nah ini tuh hologram, jadi kalau kalian maju mundurin itu akan ada kayak logo X yang maju mundur depan belakang. Terus di sana juga kalian akan melihat sebuah tulisan Legion yang merupakan di cut out-nya itu berbeda karena itu merupakan kamera untuk pop up-nya yang horizontal itu. Nah, balik lagi kalau ngomongin desain, ini bisa dibilang kayak apa ya? Kembali lagi ke masing-masing kalian. Karena buat gue pribadi itu terlalu stand out sebagai sebuah gaming phone, terlalu norak, terlalu apa ya? Terlalu rame untuk sebuah smartphone. Tapi buat gue pribadi gue nggak suka. Tapi William tuh suka karena menurut dia ini lebih kelihatan. Oh ini gaming phone banget, ini handphone yang norak banget, dan ini oke, gue akan stand out dengan smartphone yang satu ini. Terus untuk sisi kanan kirinya sih seperti biasa ada gaming phone tuh dia ada USB-C di sini dan kayak ROG dia juga ada di bawah juga, jadi ini ada dua port. SIM tray-nya kalau gua nggak salah ingat itu di sampingnya si USB-C, jadi di bagian bawah. Dan untuk atas kiri kanannya akan ada semacam air trigger, jadi kalian bisa ngeklik untuk LR selama kalian bermain game. Sebuah fitur standar yang sebenarnya bisa ditemukan untuk smartphone gaming. Terus untuk bagian depannya, untuk bagian layarnya, itu dia akan menggunakan layar 6,59 inci Full HD Plus OLED dan 144 Hz dengan touch sampling rate itu di 240 Hz. Jadi ini juga sebenarnya udah diketahui dari kemarin dari spek leaks-nya dan juga dari UI-nya yang videonya segala macam. Cuma menariknya adalah smartphone yang satu ini itu punya gimmick untuk masalah kamera itu sendiri. Jadi dimana ketika kalian mau selfie, itu kamera pop-up-nya itu akan muncul dari samping. Jadi bukan dari atas ataupun punch hole dan segala macamnya. Jadi itu tetap notchless design. Terus untuk kameranya sendiri juga dia akan di 20 megapiksel selfie kamera. Dan untuk sedikit untuk ngebahas bagian depannya, dia itu di kiri kanannya itu juga dibikin semacam untuk taruh speaker. Dan ini tuh akan dilapisi kayak aksen merah. Jadi kayak lebih stand out untuk hitam dan merahnya. Nah masuk ke bagian layarnya juga dia itu bakal menggunakan Legion UI. Jadi first impression gue, to be honest, gue kurang suka dengan Legion UI ini. Jadi kayak terlalu aneh looks-nya buat gue untuk ikonnya dan segala macamnya. Cuman gue lihat sebenarnya dia punya opsi untuk menggunakan ZUI, jadi bisa terlihat lebih clean dan lebih minimalis. Nah, masuk ke gaming, ini berhubungan banget dengan masalah pop-up kamera yang horizontal tadi, karena ketika kalian gaming tuh kalian bisa kayak semacam apa ya, gimmick tambahan yang kayak bisa turn off notif dan segala macamnya. Itu kalian bisa mengeluarkan satu
overlay di atas itu untuk mengeluarkan kameranya untuk start streaming dan untuk recording dan segala macam. Nah, ketika start streaming ini itu akan mengeluarkan satu kotak yang tentu aja memunculkan muka kalian. Jadi kalian bisa streaming melihat muka kalian di sana. Cuma menariknya adalah kamera di sini tuh bisa punya fitur kayak semacam Logitech punya webcam C920 di mana belakang kalian walaupun nggak ada green screen pun, kayak Zoom meeting itu walaupun nggak ada green screen pun itu bisa dibuat menghilang. Jadi benar-benar cuma muka kalian doang di sana dan ini sangat menarik buat gue pribadi karena ini akan sangat membantu untuk para streamer-streamer karena mereka itu nggak perlu punya green screen dan segala macam dan bisa live di mana aja tanpa ada background yang mengganggu di game mereka. Jadi kayak cuma kelihatan muka kalian doang di sana. So it's a cool thing menurut gue dari Lenovo. Nah untuk Lenovo ini sendiri juga untuk masalah baterainya itu seperti yang dikatakan kemarin dia itu menggunakan baterai yang 5000 mAh. Cuma 5000 mAh ini tuh dibagi menjadi dua, jadi di sisi kiri kanan tuh 2500 dan 2500. Ini juga diperlihatkan di breakdown-nya di live yang Mandarin tadi. Dan kalau kalian ingat, dia itu punya fitur untuk fast charging itu 90 watt, di mana smartphone kan kemarin brand ngeluarin yang 100 watt, 125 watt kayak Oppo, Realme, itu udah keluar. Cuma di sini 90 wattnya ini bisa bilang menjadi salah satu yang paling cepat hadir ya, karena untuk so far kan masih 65 watt yang dipegang oleh Oppo Find X2 Pro. Nah itu bisa ngecas 90 watt dengan syarat itu kalian harus ngecolok USB Type-C itu bawah dan samping bersamaan. Dan dari sana kalian bisa dapat fast charging 90 wattnya yang bisa mengisi ulang smartphone kalian itu gue harus baca 0 sampai 50 itu dalam waktu 10 menit dan untuk full charge itu bakal di 30 menit. Jadi sebenarnya Lenovo Legion Game Phone ini mungkin gue akan bahas dulu sekaligus untuk ngebahas RAM dan juga harganya. Dia punya beberapa varian. Jadi yang pertama itu adalah 8128 itu di 500 USD atau sekitar 7,3 juta kalau kita konversikan dengan kurs tanggal 23 subuh. Terus ada 12128 itu di 557 USD dengan itu di 8,2 juta. Terus ada 12256 itu di 600 USD atau sekitar 8,8 juta dan yang terakhir yang paling tinggi adalah di 16512 dengan harga 857 USD atau sekitar 12,5 juta. Nanti kalian lihat dengan tulisannya nanti akan lebih jelasnya. Cuma di sini untuk payment talk-nya itu bakal di 16512 di mana dia juga udah pakai LPDDR5 dan juga UFS 3.1 untuk masalah charging speed untuk memori dan segala macam ya. Jadi sebenarnya gue ngeliat Lenovo Legion Gaming Phone ini juga bisa dibilang sebagai sebuah smartphone gaming yang cukup terjangkau. Cuma baik-baik lagi ada beberapa hal yang menjadi minus buat gue pribadi. Kayak kita bisa ngomongin desainnya yang buat gue itu kurang cocok maupun itu preferensi masing-masing. Terus kedua adalah baterainya masih 5000 mAh. Terus dengan keribetan dia harus ngisi walaupun 90 watt dengan harus colok atas, bawah dan kanan. Dan juga ada masalah itu adalah di kameranya yang nggak karena gue ngerasa ini lebih ke gaming smartphone dengan fokus di performa. Jadi kamera itu nggak di highlight di sini, nggak dibikin the best gitu. Kayak okay, there's camera there, tapi kayak not the best gitu. Terus ada juga selfie pop-up kamera yang mungkin tidak akan cocok untuk semua mainstream user, karena dengan selfie-nya itu harus ke kanan dan jadinya itu harus yang selfie yang grup selfie gitu loh, nggak yang begini karena kayak agak aneh itu muncul di samping. Nah tapi baik-baik lagi dengan harga 7,3 juta dan anggaplah kena pajak, kena persenan dan segala macamnya dan apa segala macamnya bisa nyampe-nyampe let's say 10 juta. Gue ngeliat smartphone ini menjadi sebuah smartphone yang ngejual performa banget dan juga semua gimmick-gimmicknya tadi yang mungkin menjadi plus dan minus point buat kalian pribadi tergantung dari kalian. Cuma mendapatkan Snapdragon 865 Plus dengan harga 10 juta itu menjadi sebuah hal yang menarik buat gue. Ini mengingatkan gue pada ROG Phone 2 yang memberikan sebuah performa yang cukup tinggi, tapi harganya itu di situ cukup terjangkau sebenarnya dengan spesifikasi dia yang ngebuat smartphone itu salah satu smartphone yang menurut gue terlaku di saat itu dan menjadi salah satu smartphone yang kalau kalian cari di online shop tuh seingat gue tuh kayak orang tuh udah nggak nemu dan harganya udah mulai naik untuk ROG Phone 2. Jadi Lenovo Legion tuh sebenarnya lebih menargetkan ke pasar sana karena mereka bisa dibilang pendatang baru juga untuk gaming phone ini dan istilahnya buat gue tuh mungkin mereka juga belum terlalu banyak game yang optimal di sana, jadi mereka nggak mungkin matok harga yang terlalu tinggi, bisa bilang kayak semacam, oke ini harga perkenalan kita, mungkin kedepannya kita akan naik lebih mahal dan lebih mahal dan lebih mahal. Jadi gue ngeliat Lenovo Legion Gaming Phone tuh lebih ke sana, atau lebih sebutnya itu Lenovo Legion Blade, yang akan rilis 5 Agustus nanti di Cina doang, dan sisanya akan nyusul ke Asia dan segala macam, kita belum tahu kapan akan rilisnya. Jadi mereka mungkin lebih ke ngetes pasar itu, karena 10 juta AMOLED 144 Hz, 10 juta OLED 144 Hz, baterai 5000 mAh, Snapdragon 865 Plus, nggak peduli kamera, cuma peduli performa, itu merupakan hal yang menarik buat gue. Nah, selanjutnya kita ngomongin ROG Phone 3. Nah, kalau ngomongin ROG Phone 3 kan sebenarnya ini menjadi sebuah smartphone yang udah cukup
bermain lama karena ini udah generasi ketiga, kita udah ngeliat ROG Phone 1, ROG Phone 2, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak hal-hal yang bikin kita terkejut, karena kita terkejut kan di ROG Phone 1. Dan untuk live-nya sendiri juga sebenarnya nggak terlalu panjang untuk pembahasannya, karena kalau yang tadi 2 jam nih kayak paling cuma setengah jam lah gue rasa. Tapi karena ini handphone yang dari rilis global, dan beberapa reviewer yang gede seperti MKBHD, Dev2D, Mr. Who The Boss, Linus Tech Tip itu udah pada ngeris videonya masing-masing. Ya gue bisa mendapatkan beberapa insight yang bisa gue bagikan juga ke kalian. Ya kalau kita ngomongin unboxingnya, sebenarnya nggak kalah keren. Jadi unboxingnya itu dibagi menjadi 2, terus dari situ kalian akan mendapatkan sebuah Aerocool Dynamic itu yang kayak aksesoris dia untuk klip di bagian belakang, untuk cooler dan segala macamnya, untuk headphone jack. Terus kalian juga mendapatkan, di mana si cooler ini tuh sekarang udah bisa jadi stand, jadi bisa ditaruh smartphone kalian begini dengan cooler itu. Terus kedua kalian mendapatkan sebuah casing yang tentu saja bukan casing bening, tapi sebuah casing yang emang kuat dan exoskeleton lah kalau nggak salah bahasanya. Terus selanjutnya kalian juga dapat sebuah charger 30 watt yang hypercharging. Jadi ada improvement di sana di mana baterainya itu bakal tetap sama di 6000 mAh. Dan ada kabel juga tentunya, dan juga terakhir itu kalian mendapatkan kayak semacam karet-karet yang buat nutup port-port dan segala macam biar nggak ada masuk debu dan segala macamnya. Nah, untuk smartphone-nya sendiri itu akan terletak di kompartemen yang satu lagi, jadi kayak dipisah, terus smartphone di sini, semua aksesoris di sini. Nah, smartphone-nya kalau ketika dinyalakan ya, itu kalian tuh bisa dapat sebuah gimmick untuk nge-scan si logo ROG di kotaknya, dan itu kayak ada semacam motor lewat, dan habis itu baru startup dan segala macamnya. Itu kayak gimmick. Jadi kalau yang sebelah itu ada suara Kamen Rider, yang di sini ada motornya Kamen Rider. Nah, masuk ke desainnya, ROG Phone 3 ini menurut gue malah nge-tone down desainnya. Menurut gue itu dia ngebuat desain tuh lebih clean, lebih minimalis, dan tidak terlalu agresif. Kalau kalian lihat perbedaan dari ROG Phone 1, kedua, dan ketiga, itu udah kelihatan banget. Ini tuh kayak lebih diarahkan ke, semua orang bisa menggunakan smartphone ini, semua orang bisa bisa maklum dengan desainnya dibandingkan gaming smartphone dia yang pertama. Walaupun secara size itu nggak ada perbedaan, jadi semua aksesoris yang lama itu masih tetap bisa digunakan. Tapi ROG Phone 3 ini ya untuk kalian yang mengejar agresif itu ya nggak dapat. Walaupun dengan RGB itu masih di sana, dan cooler itu masih di sana, dan kamera itu berubah menjadi 3. Nah, untuk kamera sendiri dia itu menggunakan 64 megapiksel untuk kamera utamanya, terus ada 13 megapiksel untuk kamera ultrawide, dan sebuah kamera 5 megapiksel untuk kamera makronya. Dari reviewer yang udah gue bahas ya, yang udah gue dengerin, itu untuk kamera ini memang bukan sebuah improvement yang cukup besar, tapi setidaknya it's okay. Ada sebuah improvement sedikit di sana, dan kerennya lagi kalian tuh bisa ngerekam 8K 30 fps dengan stabilizer. Jadi ini bukan hal yang menarik untuk gua coba ke depannya untuk kalau gua hands on untuk ROG Phone 3. Terus kalau ngomongin desainnya juga ada beberapa improvement, seperti kalau kita ngomongin untuk si coolernya sendiri, itu kabarnya itu bakal 6 kali lebih dingin dibandingkan ROG Phone 2. Terus untuk aksesoris yang si Aerocool yang untuk jepitan itu bakal nurunin suhu itu 4 derajat dibandingkan yang sebelumnya. Jadi ada improvement untuk masalah cooling di sana. Terus untuk bagian sisi-sisi lainnya itu untuk air trigger itu juga akan diupdate, di mana air trigger ini punya gimmick kayak sekarang kan, kalau kemarin kan cuma klik-klik walaupun nggak ada button seperti Black Shark ataupun nggak ada tactical feedback. Kliknya ini tuh akan beragam, jadi nggak cuma klik, ada yang kayak nahan, ada yang swipe, ada yang semacam ada R2-nya, jadi kayak ada bagian dalamnya warna biru, jadi akan lebih banyak yang bisa kalian lakukan dengan si air trigger yang baru ini. Nah, terus bagian bawahnya sama, dia dengan USB-C, bagian sampingnya sama USB-C, dan di sana nggak ada headphone jack. Jadi sama halnya dengan si Lenovo, ini dua-duanya nggak punya headphone jack, dan sebuah pertanyaan yang cukup besar menurut gue. Karena gini, kalian kalau main game di handphone, let's say kalian main game FPS, kalian tuh sebisa mungkin tentu aja minta zero latency dari game kalian untuk melakukan step paling dekat di mana dan segala macam itu presisi. Kalau kalian pemain game, walaupun kita bisa bilang TWS tuh punya game mode, beberapa TWS tuh bisa memberikan latency yang hampir mendekati nol, tapi nggak ada yang pasti sama dengan kabel. Jadi untuk punya sebuah gaming smartphone dengan no headphone jack itu merupakan hal yang cukup aneh menurut gue. Walaupun dari ROG Phone tuh masih menyediakan si yang tadi cooler yang clip itu, dan kalian bisa colok, cuma kan bawa aksesoris kemana-mana itu bukan sebuah hal yang cukup males gitu menurut gue. Jadi ya ini sebuah pertanyaan tentu aja untuk mereka yang bikin gaming phone, dan tentunya fokus untuk gue profesional tapi gue harus pakai TWS. Menurut gue itu agak aneh, walaupun mereka harus bisa maksa dengan jepitan itu. Nah, selanjutnya lagi kita ngomongin masalah desain kita masuk ke bagian depan. Untuk layar sendiri dia akan menggunakan layar 6,6
AMOLED 144Hz Full HD Plus, jadi sebenarnya bisa bilang nggak beda jauh dari Lenovo, nggak beda jauh juga dengan ROG Phone 2. Layarnya sih kayaknya terlihat dari reviewer sih katanya color accuracy-nya makin baik, jadi untuk nitsnya itu juga di 650, jadi layar juga menjadi salah satu hal yang harus gue bahas nantinya selain tadi masalah kameranya yang katanya sedikit improve. Dan satu lagi itu adalah bagian speakernya yang kata dua reviewer, si Dev2D dan Mr. Huda Boss. Ini merupakan speaker terbaik yang mereka temukan dari smartphone. Jadi 3 hal ini mungkin akan menjadi hal yang paling menarik untuk gue bahas. Nah untuk smartphone-nya sendiri itu dari UI-nya kan dia pakai yang ROG punya, dimana itu bisa diganti ke Zenfone UI, jadi seharusnya udah nggak masalah. Untuk gimmicknya dia punya yang namanya Game Genie, dimana Game Genie ini juga ada sedikit improvement kayak switch, kalian bisa ngerekam 30 detik ke belakang, terus kalian bisa juga ngeset makro, bisa sambil browsing. Dan menariknya adalah sekarang di Game Genie pun kalian bisa langsung mengganti refresh rate dari game itu sendiri. Jadi ini juga ada di Lenovo, jadi kalian tuh nggak usah ke setting lagi kayak ada semacam drawer yang atas tuh bisa untuk ganti refresh rate, dan gue sangat appreciate hal ini dibanding gue harus ke setting, masuk ke display, terus gue harus cari refresh rate dan gue harus ganti ke 60 baru gue balik lagi ke home. Itu agak ribet menurut gue. Jadi sangat menarik sebenarnya untuk si ROG Phone 3 dan Lenovo menghadirkan fitur ini. Nah, selanjutnya lagi yang pengen gue bahas itu adalah aksesoris. Nah, kalau ngomongin tadi Lenovo aksesorisnya cuman dockingan untuk bisa masuk ke monitor dan bisa di-connect ke Bluetooth, mungkin Bluetooth keyboard dan mouse, dan bisa di-mapping. ROG Phone tetap standby dengan semua aksesoris dia, jadi kayak ada ROG Kunai 3, Twin Dock-nya juga ada lagi, walaupun sekali lagi fitur aksesoris lama kalian kalau kalian pindah dari ROG Phone 2 atau ROG Phone 1 itu tetap bisa digunakan. Cuma salah satu hal yang paling menarik itu adalah di casingnya. Jadi ada satu casing tuh yang kayak ada dot pixelnya gitu, bisa nge-light up tulisan ROG dan logo ROG sesuai dengan RGB yang kalian pilih. Jadi itu menurut gue itu yang paling menarik. Dan satu lagi tuh kayak ada external monitor yang bisa ke ROG kalian atau mungkin bisa ke laptop kalian. Cuman yang menarik adalah casingnya menurut gue. Nah kalau kita ngomongin harga, di sini dia punya 3 varian. Varian pertama adalah Strix Edition. Ini yang paling murah dengan harga 800 euro atau sekitar 13,5 juta. Dimana harga murah ini ada pengorbanan dimana plus dari Snapdragon 865 kalian tuh akan dihilangkan. Jadi ini varian yang 8GB 256, cuman 865 biasa. Yang kedua adalah yang untuk non-Strix atau yang versi ROG Phone 3 itu sendiri. Itu ada yang 12512 dengan harga itu starting di 17 juta. Jadi udah harga flagship menurut gua. Cuman baik-baik lagi ya, ini harga yang masih dari konversi dari kurs, jadi mungkin ada penyesuaian harga nanti kalau ketika udah masuk market Indonesia. Yang terakhir adalah yang 16512 yang paling tinggi, di mana harga itu mencapai 18,6 juta. Jadi kalau kita ngelihat ROG Phone 3, gue ngerasa smartphone ini tuh udah menjadi smartphone flagshipnya Asus dibandingkan smartphone gamingnya Asus. Dia mencoba untuk membuat sebuah smartphone yang komplit, bisa buat main game, bisa buat daily life, baterai tahan lama, dingin, layar bagus, speaker bagus, cuman kameranya mungkin bukan top of the notch kalau dibandingin sama smartphone flagship lainnya. Dengan harganya itu, patokan harganya itu kayak ya udah, gue udah nge-improve layar gue dari 120 ke 144, gue udah naikin speaker gue makin enak, air trigger gue bagusin, dan kamera gue improve dan segala macam ya. Cuma baik-baik lagi karena gue belum coba langsung, belum hands on, gue nggak bisa nyatain untuk kamera itu bakal sebagus apa, dan Lenovo juga gue nggak tahu akan kapan masuk Indonesia. Tapi harga dari Lenovo itu memang menarik. Jadi kalau ngelihat kedua smartphone ini sebenarnya dua-duanya menarik buat gue. Pertama, Lenovo dengan harga murahnya dan ngejual performa dari Snapdragon 865 Plus ya dan gimmick-gimmicknya itu. Sedangkan ROG Phone 3 ini dengan harganya cukup mahal tapi menjadi sebuah flagship phone yang siap menggantikan daily phone kalian dengan desainnya itu yang nggak terlalu agresif dan nggak gaming lagi. Jadi ya sebenarnya itu aja yang bisa gue beritakan untuk si kedua smartphone ini. Sebenarnya ROG sendiri ada satu hal yang menarik buat gue, itu adalah keyboard baru dia 65%. Cuman ya mungkin Asus ROG mau ngirim, ntar gue akan review, gue akan pakai sebagai daily keyboard gue mungkin ke depannya. Oke, itu aja bisa gue bahas. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita untuk berita lebih update ya di The Lazy Gadgets. Gue di Jordinardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.